Halo, selamat datang kembali di Pilokes kali ini. Bersama saya, host baru Isma Maulana, dan sekarang kita kedatangan tamu spesial sebagai narasumber yang tema kali ini cukup menarik, dari kesadaran magis ke kritis. Bisakah pendidikan di Indonesia membebaskan kesadaran itu? Bersama Pak Indra. Terima kasih Kak Isma, ini setelah mengundang saya di acara Pilokes. Ini ada Philosophy Time yang artinya bagaimana waktu ini kita manfaatkan untuk berfilsafat. Ini merupakan kegiatan yang bagus begitu ya, yang bagaimana nanti pembahasan-pembahasan filsafat ini dibicarakan, yang termasuk sekarang berbicara tentang kesadaran, dari kesadaran magis dan juga kesadaran kritis. Yang artinya ini dari Paulo Freire berarti ya, nanti kita akan menggunakan kerangka berpikir dari Paulo Freire. Jadi baik, perkenalkan ya, saya Indra Gunawan. Saya seorang dosen di Akidah Filsafat Islam dengan keahlian saya di pendidikan nilai. Baik, jadi menurut ini ya Kak Isma sendiri, mengapa sih senang dengan mengangkat tema kesadaran ini? Jadi apa sih kesadaran itu ya? Sebetulnya kan kita harus pahami dulu apa sih itu kesadaran. Tentang itu, menurut Kak Isma itu kesadaran itu apa? Oke, dari pemahaman saya sendiri ya, kesadaran itu pemahaman manusia terhadap realitas gitu Pak. Betul, begitu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Kak Isma ini tentang kesadaran itu, kita ini memahami secara realitas bahwa kita ini kan subjek manusia ya. Ketika manusia itu lahir, tentunya banyak realitas-realitas atau fenomena-fenomena di sekitar kita yang harus dibaca. Yang artinya tidak polos dengan begitu saja. Ini kan Freire itu membagi ke dalam 3 kerangka struktur kesadaran ya. Yang pertama ini magis, yang artinya jika ditilik secara ontologi begitu ya, bagaimana kesadaran magis ini secara ontologi ya. Jadi si individu menyadarinya itu hanya sebatas bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini istilahnya itu taken for granted begitu ya, harus diterima begitu saja. Yang pada akhirnya nanti pemikiran-pemikiran itu tercipta cara pikir fatalistik. Dan ini fatalistik ini yang berbahaya. Jadi misalkan contohnya di kemiskinan, kita ini jadi nanti akan menganggap bahwa kemiskinan itu merupakan suatu takdir yang tidak bisa dirubah gitu. Nah itu kan kesadaran magis, yang artinya cara pikirnya itu menjadi fatalistik dan seakan-akan terkungkung bahwa manusia ini sebagai subjek pasif. Ya, jadi subjek pasif yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian ada juga kesadaran naif ya. Menurut Kak Isma, naif itu seperti apa? Menurut saya ya, sebelum saya baca itu tuh, kesadaran naif itu sebagai seorang melihat realitas itu, masalah yang ia hadapi itu merupakan tindakan yang ia perbuat gitu. Akibat dari tindakan yang ia perbuat gitu. Ya, akibat tindakan yang perbuat, yang artinya itu kan cara pikir ini masih parsial. Jadi dalam tahap kesadaran naif itu, dia ini sudah paham sebagai subjek, namun melihat realitas ini hanya dalam satu sudut pandang. Nah misalkan, kenapa misalkan kita bicara kemiskinan ya supaya mudah. Misalkan kenapa saya bekerja ini tetapi tetap miskin? Oh karena bekerja itu tidak seperti orang lain atau tidak sekeras orang lain. Padahal tidak seperti itu kan. Jadi kita bisa melihat ya, kemiskinan itu bisa kita lihat misalkan, apakah orang yang kerja keras itu pasti akan kaya? Belum tentu begitu ya. Belum tentu itu kan di sana ada struktur ya. Misalkan ada pekerjaan-pekerjaan yang katakanlah dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam gitu ya, kurang keras apa kerjanya begitu ya, tetapi penghasilan sebegitu saja. Nah, berarti kan di sini ada sebuah struktur ya. Nah, kemudian nanti lanjut lagi ke berpikir kritis, kesadaran kritis. Nah, kesadaran kritis di sini sudah mulai melihat realitas, bahwa realitas itu dibentuk dari historitas, kemudian terciptanya adanya suatu relasi ya, relasi kuasa. Nah, jadi Paulo Freire itu melihat bahwa kerangka-kerangka pikir ini pasti ditanamkan dalam pendidikan. Jadi misalkan Freire ini sendiri kan mengkritiknya itu adalah sistem bank ya, pendidikan sistem bank. Sistem bank ini yang artinya siswa atau peserta didik ini hanya dijajali pengetahuan
ya. Ketika pengetahuan itu mungkin seseorang tersebut bisa dikatakan pintar. Nah, pintar dalam kerangka Freire itu hanya sebatas bagaimana dia ini mengakumulasikan pengetahuan-pengetahuannya. Jadi dia ini pandai mengulang Ya. pengetahuan-pengetahuan, tetapi belum sampai kepada tahap berpikir bahwa pikiran itu kompleks. Yang artinya itu dalam pendidikan ini ya harus namanya itu bukan hanya sekedar transfer of knowledge gitu ya, tetapi bagaimana melihat bahwa pendidikan itu bisa menjadi suatu katalis ya untuk namanya itu perubahan-perubahan sosial yang lain. Nah, ini disebutnya juga pendidikan transformatif. Transformatif. Nah, gitu. Oke, pembahasannya sekarang ini pengantar cukup menarik ya. Nah, dari beberapa pemahaman ini gitu, muncullah beberapa pertanyaan gitu. Contoh, saya izin mempertanyakan gitu. Pernah gak sih kita itu ngerasa gitu, sekolah itu cuman buat nilai gitu, dan bukan untuk mengerti kehidupan gitu, Pak. Nah, dalam hal ini gitu, apakah pertanyaan ini tuh hanya pertanyaan dari benak saya saja atau orang lain pun mempertanyakan hal itu gitu? Baik ya, jadi itu salah satu pertanyaan dari persoalan pendidikan ya. Iya. Jadi pendidikan ini kadang-kadang dipersoalkan. Jadi dipersoalkan ini apakah pendidikan ini hanya sebatas namanya itu nilai tanpa ada namanya itu proses-proses pemanusiaan. Ini juga yang dikritik oleh Freire begitu ya. Dikritik oleh Freire ini ketika si pendidikan ini direduksi dari proses pemanusiaan, malah mereduksi posisi manusia ini sebagai alat, sebagai fungsi. Yang pada akhirnya ketika direduksi menjadi fungsi dan alat ini, nilai-nilai kemanusiaannya itu mencoba untuk dihilangkan, yang pada akhirnya itu dihilangkan kesadaran-kesadaran yang seperti produksi mesin begitu ya. Nah, jadi dalam Freire itu mengkritik hal tersebut ya, tetapi kita juga harus melihat bahwa esensi dari pendidikan ya. Jadi esensi pendidikan itu punya 4 pilar. Yang pertama ini kan learning to know, belajar untuk tahu. Kemudian learning to be, belajar untuk menjadi. Learning to do, belajar untuk berbuat, dan juga learning to live together. Nah, yang artinya pendidikan itu merupakan suatu hal yang kompleks. Ya, hal yang kompleks yang kemudian misalkan kita juga tidak bisa tiba-tiba menyalahkan bahwa misalkan ada suatu pendidikan, kemudian di pendidikan tersebut ini menitik beratkan untuk mencari atau siap kerja begitu ya. Ya karena salah satu fungsi pendidikan juga kan memang seperti itu ya. Tetapi yang Paulo Freire lihat itu yang bagaimana nama itu si relasi realitas, apakah namanya tuh realitas tersebut ini malah mereduksi kemanusiaan ya, misalkan kalau berimbang itu ya sebetulnya no problem gitu ya, nggak ada masalah ya kalau misalkan kalau berimbang. Jadi meskipun ini Freire ini nama itu katakanlah mengkritik tentang relasi kuasa begitu ya, sebetulnya berbeda dengan nama itu filsuf-filsuf yang lain, tetapi Freire ini bagaimana melihat relasi kuasa itu bekerja. Nah contohnya misalkan kalau dari pendidikan ini kan ada dosen, ada mahasiswa misalkan di perguruan tinggi. Dosen dan mahasiswa itu sudah pasti misalkan kalau seumpama saya bertanya ke mahasiswa, siapa di sini di kelas ini yang berkuasa? Saya atau Anda? Pasti mahasiswa berkata bahwa ya Bapak lah yang berkuasa sebagai dosen. Yang artinya struktur itu kan tidak bisa hilang. Tetapi yang berbicara Freire itu bagaimana namanya itu secara relasi kuasa itu bekerja. Apakah si dosen tersebut ini menggunakan kuasanya itu dengan baik atau malah menindas? Nah itu yang menjadi problemnya. Jadi yang namanya struktur itu pasti bakal selalu ada. Ya, jadi yang harus namanya itu tanamkan gitu ya ketika mempelajari kritis tersebut begitu ya. Kritis itu artinya itu kita ini tidak hanya namanya itu berada dalam satu tempat, misalkan seumpama katakanlah misalkan hal-hal yang umum ya. Hal yang umum ini misalkan kekuasaan itu pasti buruk. Nah, misalkan kalau kita cara pikirnya kekuasaan itu buruk itu menjadi pakem, yang artinya cara pikir kita itu sebetulnya masih naif. Ya, belum bisa kritis. Nah, berpikir kritis itu melihat apakah si kekuasaan itu digunakannya itu dengan cara yang baik atau digunakan dengan cara yang tidak baik. Nah, ini kan yang banyak mahasiswa mungkinnya yang terjebak. Jadi apa-apa ini harus kontra. Ya, ketika ada suatu hal ini harus kontra.
Karena misalkan kalau tidak kontra berarti ini tidak kritis. Ya kan? Banyak yang seperti itu apa, Iya. banyak menilai juga ya. Jadi ketika saya tidak kontra begitu ya, dianggapnya itu misalkan tidak kritis. Nah, bukan seperti itu ya. Kritis itu jadi kita ini paham terhadap posisi kita. Makanya Freire itu kan bicaranya tentang praksis ya. Iya. Bagaimana antara aksi dan juga refleksi ini namanya itu sintesiskan. Siskan. Yang disintesiskan itu yang artinya misalkan kalau kita aksi tanpa refleksi, masuknya itu aktivisme buta. Apa-apa ditentang, sedikit-sedikit dikritisi, biar kita ini kelihatan kritis, begitu kan? Nah, misalkan kalau yang katakanlah refleksi ini mulai berpikir, mengapa saya ini mulai mempertanyakan, ya, mulai mempertanyakan bagaimana dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian disintesakan, kemudian menjadi suatu praksis, suatu tindakan yang namanya itu dilalui berdasarkan refleksi. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi banyak misalkan mahasiswa ini, misalkan kalau nggak ikut berarti tidak kritis. Padahal bukan itu yang ditujunya itu ya, tapi bagaimana sih itu bekerja dan supaya tidak disetir. Misalkan kalau seumpama misalkan ada seorang misalkannya pentolan dari mahasiswa ini mengajak begitu ya. Nah, mengajak namanya itu yang lain untuk berdemo karena menganggap kekuasaan itu misalkan buruk ya, padahal nggak ada persoalan apa-apa. Nah, ini kemudian diberikan namanya itu sesat logika ya, misalkan false dilemma, misalkan tidak mau melihat ini berarti Anda ini tidak kritis. Nah, seorang itu ikut aja karena tidak mau dikatakan tidak kritis nih, berarti yang artinya nah ini jadi kan terjebak. Padahal yang namanya kritis ini kita ini paham terhadap posisi kita terhadap realitas, kita ini bisa membaca, bisa memahami, karena jangan-jangan yang diuntungkan itu si pentolan mahasiswa itu gitu kan ya. Ketika berbicara itu, nah yang artinya berpikir kritis itu kan tidak sesimpel itu ya. Jadi justru misalkan seperti tadi sesat logika false dilemma itu digunakan sebetulnya jauh dari kerangka pikir Freire. Karena Freire itu biarkan si realitas itu terbuka. Jika realitas itu ditutup, justru itu masih masuk naif, sudah tidak kritis. Ya artinya realitas ditutup ini kan dipilih. Ikut demo berarti kamu kritis, tidak ikut demo berarti kamu tidak kritis. Artinya realitas itu ditutup. Ya. Nah, kritis itu bukan seperti itu, tetapi kita ini cara pikir itu kompleks dan kadang-kadang juga memang bertabrakan karena memang Freire ini juga banyak terinspirasi atau mengambil dari Hegel begitu ya, tentang dialektikanya Hegel, tentang sintesa, antitesa, kemudian sintesa. Nah, yang pada akhirnya itu kan memang dunia itu terus bergerak dan juga dinamis. Ya, tugasnya manusia berpikir kritis itu selalu bisa membaca realitas tersebut. Nah, kira-kira seperti itu Kak Isma. Jadi menarik begitu ya, jadi pembahasan kali ini. Kalau kita lihat realitas saat ini gitu, menurut Bapak sendiri gitu, di mana posisi baik itu mahasiswa ataupun murid-murid ini pada 3 tahapan itu? Pada 3 tahapan. Jadi yang pertama ini kita harus berpikir seperti ini ya. Jadi namanya itu suatu ilmu itu bukan untuk menjudge begitu ya. Misalkan seumpama saya ini kritis misalkan dalam hal misalkan membicarakan pendidikan. Tapi bisa juga saya ini bisa masuk ke kesadaran magis ketika berbicara suatu hal. Jadi artinya itu kan tidak kritis melulu, tidak ini melulu ya, karena manusia itu kan kompleks. Nah, yang berbahaya itu ketika misalkan kita ini sudah menganggap bahwa ini namanya itu menjudge begitu ya. Oh, ini tidak kritis, ini kritis, ini magis, ya ini malah menjadi cara tipologi, padahal bukan seperti itu begitu ya. Jadi yang bagaimana kita ini membaca suatu realitas hal tersebut ini bukan untuk diperuntukkan untuk menjadi menjudge begitu ya. Yang bagaimana ya cuman misalkan kalau kita lihat bagaimana proses-proses begitu ya, apakah proses-prosesnya ini yang dilihat itu apakah memang namanya itu si pendidikan ini ke mahasiswa itu membangun pendidikan kritis atau tidak, ya itu mungkin yang dilihat ya. Tetapi misalkan kalau seumpama yang namanya manusia nggak ada misalkan yang katakanlah berpikir kritis dalam semua hal begitu ya, kemudian misalkan berpikir naif, berpikir ini yang pasti ada misalkan ya,
dalam manusia itu karena Freire sendiri yang kesadaran ini bukan secara esensial, ya, bukan secara esensial yang tiba-tiba melekat, ya, tetapi kan ini harus dilatih, ya, yang persoalan itu harus dilatih dan dilatih itu kan tentunya melalui pendidikan ya dengan membiasakan bagaimana memikirkan kritis. Nah ini bisa dilihat misalkan bagaimana sih si relasi dosen dan juga mahasiswa. Jadi Freire ini kan membicarakan itu tentang tertindas dan juga penindas. Ini kan jadi kadang-kadang orang-orang yang tertindas ini namanya itu bukan berubah menjadi seorang pembebas, tetapi malah menjadi penindas baru. Karena alasan-alasan itu di situ ada pengalaman eksistensial. Jadi terlalu banyak menyerap logika si penindas yang pada akhirnya ketika dia keluar dari penindasan, dia malah menjadi penindas baru. Jadi contohnya mungkin seperti inilah ya, misalkan ada namanya itu mahasiswa dan dosen. Si dosen ini katakanlah oknum begitu ya. Ketika si oknum ini namanya itu menggunakan relasi kuasanya itu dengan tidak benar ya, si mahasiswa ini tertekan. Nah kemudian muncul pikiran itu, awas kalau nanti saya jadi dosen. Ketika dia jadi dosen, bukannya membangun relasi kuasa yang baik ya, kemudian menjadi pembebas, tetapi dia malah menyerap logika-logika si namanya itu penindas. Ini contoh begitu ya, atau misalkan contohnya di SMA misalkannya kelas 1 misalkannya ini namanya itu ketika MOS begitu ya, masa orientasi siswa baru, itu namanya itu dilonco oleh siswa kelas 3. Nah ketika si siswa kelas 1 ini keluar ya dari hal-hal ditindas itu dengan naik kelas menjadi kelas 3, dia ini melakukan hal yang sama ke kelas 1 karena menganggap dulu juga saya dibegitukan dan itu menjadi suatu hal yang normal. Nah itu kan yang artinya naib ya. Jadi tidak berpikir kritis itu mengapa? Namanya itu kita tidak namanya itu membuat suatu tatanan sosial, realitas baru yang lebih adil ya, yang lebih namanya itu punya manfaat ya, yang pada akhirnya itu kan ketika kesadaran-kesadaran itu kritis ini dikumpul yang menjadi suatu kesadaran sosial yang kolektif yang pada akhirnya ini kan menjadi suatu kekuatan. Nah, jadi pendidikan itu harus bisa membawa ke arah sana ya. Jadi bagaimana mengajarkan mahasiswa ini bukan hanya sekedar hafalan ya, tetapi mampu namanya itu menyambungkan namanya itu si pengetahuan-pengetahuan ini dengan konteks nyata. Namanya itu misalkan kalau di pendidikan itu adalah gestalt ya, ada pembelajaran yang memiliki suatu makna. Jadi sesuatu yang punya makna itu biasanya tidak akan pernah atau sulit dilupa dibanding hanya pengetahuan semata. Nah ini yang namanya itu mungkin yang perlu dilihat ini ya, salah satunya itu adalah bagaimana misalkannya si kualitas guru itu ya, atau kualitas pendidik ini adalah untuk membuka realitas kepada siswanya, bukan hanya sekedar transfer of knowledge. Kira-kira seperti itu ya. Jadi misalkan kalau kita menilai bagaimana misalkan posisi namanya itu di pendidikan di Indonesia, sebetulnya ini kan kompleks begitu ya. Karena kompleks ini misalkan pendidikan contohnya seperti ini saja ya. Pendidikan itu kadang-kadang juga dijadikan kambing hitam ya. Jadikan kambing hitam ini misalkan banyaknya namanya itu lulusan yang tidak bekerja. Ini ada kesalahan dari pendidikan. Nah ini kan misalkan kalau kita berpikir seperti itu kan naib ya. Kita ini berpikirnya secara parsial. Tidak namanya itu belum cukup kompleks. Misalkan kalau kita masuk ke arah kritis misalkan oh ternyata strukturnya misalkannya di lulusan pendidikan ini kenapa tidak namanya itu atau sulit bekerja itu ternyata lapangan pekerjaannya juga tidak ada. Yang pada akhirnya kan inflasi lulusan sedangkan lapangan kerja sedikit. Jadi sekarang contohnya seperti ini, misalkan di suatu negara ini mengalami deindustrialisasi, kemudian pendidik mencetak orang-orang yang namanya itu siap bekerja di industri. Bukan berarti pendidikan yang salah kan? Ketika si siswanya itu nggak mendapatkan pekerjaan ya industrinya tidak ada. Nah jadi yang artinya itu kan kompleks ya. Jadi misalkan kadang-kadang berpikir kritis itu kita tidak boleh namanya itu melihat itu secara parsial ya, tetapi di sini ada struktur baik itu historitas, relasi kuasa, kemudian siapa yang diuntungkan ya, siapa yang diuntungkan dengan narasi-narasi begitu. Misalkan ini kan yang tidak diuntungkan itu ya orang-orang yang bekerja di bidang pendidikan. Bidang pendidikan setiap harinya ini membangun gitu ya, kita ini membangun mahasiswa untuk ini siap kerja, siap sedangkan lapangan kerja tidak ada, kemudian disalahkan.
ini salah pendidikan nih, pendidikannya tidak bermutu. Apa memang seperti itu kan? Harus perlu namanya tuh ditanyakan lagi bagaimana tentang realitas. Nah itu artinya pikiran itu sudah kritis ya. Yang kemudian misalkan kalau seumpama ada namanya itu counter narasi lagi, ya biarkan si realitas itu namanya itu terus bergerak gitu ya, yang dinamis, yang pada akhirnya kan tidak ada namanya itu final gitu ya, yang semuanya itu bergerak dinamis. Seperti itu Kak Isma ya. Kita lihat ke sejarah penjajahan Indonesia gitu ya. Awal-awal menuju kemerdekaan gitu, Belanda tuh membuat lembaga pendidikan, cuman katanya mah ya ada distingsi gitu, ada perbedaan antara pendidikan kaum elit gitu dengan para rakyat gitu. Nah, dalam pendidikan ini pula gitu, khususnya untuk kaum rakyat gitu, mereka tuh bertujuan untuk mencetak orang-orang yang apa ya, yang patuh terhadap sistem gitu, dan juga sebagai bisa dibilang alat lah gitu. Nah, yang pada akhirnya gitu membuat rakyat Indonesia itu inferior gitu, tidak percaya terhadap dirinya sendiri dan selalu tergantung dengan apa ya, dengan arahan gitu Pak. Nah, dengan melihat kacamata kesadaran kritis ini, bagaimana gitu solusinya? Ya baik ya, jadi ketika berbicara itu ini berarti kan membawa konteksnya sudah ke konteks nyata begitu ya. Bagaimana pendidikan itu bisa menjadi alat untuk membebaskan dan juga misalkan alat untuk nama itu menindas. Katakanlah misalkan ketika ini kan bangsa Indonesia misalkan dijajah gitu ya, dijajah ini misalkan membuat dua sistem pendidikan, kan ini jadi dari contoh itu ya, jadi kontras sekali ya. Ada suatu distingsi, yang satunya ini namanya itu mungkin kurikulumnya itu mengarahkan untuk menjadi leader, yang satu menjadi jongos begitu kan, yang pada akhirnya itu ada kontras begitu ya. Berarti kan di sini kita poinnya itu kita bisa melihat bahwa pendidikan itu bisa dimodifikasi sedemikian rupa ya, yang artinya itu pendidikan itu bisa dijadikan alat untuk menjadikan manusia ini manusia utuh atau menjadi manusia sebagai manusia alat. Nah ini memang betul masuk ke namanya itu Freire begitu ya, karena Freire juga kan hidup dalam rentang waktu masa-masa kolonialisme ya, imperialisme begitu, yang pada akhirnya melihat bahwa pendidikan itu tidak netral ya. Jadi pendidikan itu bisa menjadi suatu alat di mana namanya itu untuk menindas, yang kemudian orang-orang ini tidak mempertanyakan ya, tidak mempertanyakan mengapa saya ini perlu namanya itu seperti ini seperti itu, diarah untuk ke arah berpikir magis dan juga naif ya. Sedangkan orang-orang yang namanya itu di pendidikan ini diajarkan untuk bagaimana cara berpikir kritis, decision making, misalkan problem solver begitu ya, dengan namanya itu pengetahuan-pengetahuan yang tentunya ini lebih mutakhir ya. Sedangkan yang satu ini dijadikan suatu pendidikan ini sebagai alat. Nah ini kan yang pertama-tama itu yang menunjukkan bahwa namanya itu dalam pendidikan itu sendiri itu bisa menjadi pedagog atau menjadi demagog gitu ya. Yang pada akhirnya itu ya perlu kita tinjau kembali begitu ya, bagaimana namanya itu ketika dari hal tersebut ini kan misalkan di Indonesia penjajahan pendidikan itu yang pada akhirnya mungkin start awalnya itu buruk begitu ya, yang kemudian masuk kalau sampai sekarang. Kita bisa lihat misalkan sekarang ini persoalan pendidikan ini, misalkan guru begitu ya. Guru ini kan masih banyak guru ini misalkan di pendidikan yang katakanlah bayaran per bulannya itu 300, 400 sampai 600 begitu ya. Zaman sekarang beli apa begitu kan? Yang begitu. Yang pada akhirnya sekarang misalkan kalau kita lihat dari Maslow begitu ya, hierarki Maslow ini kan yang pertama kebutuhan paling utama itu adalah fisiologis. Sebelum bisa mengaktualisasikan. Jadi bagaimana si guru ini bisa mengaktualisasikan diri apabila fisiologisnya ini namanya itu masih tidak terpenuhi, yang pada akhirnya kan nyabang begitu kan. Yang artinya itu pendidikan itu jadi namanya itu direduksi bahwa semua orang itu bisa mendidik. Padahal tidak bisa seperti itu ya. Yang namanya masuk ke bidang pendidikan itu harus namanya itu pandai begitu ya, kemudian pandai juga dan juga bisa namanya itu membuka
pemahaman kepada nama itu peserta didiknya. Nah, misalkan kalau kita lihat juga misalkan persoalan-persoalan dari zaman kolonialisme pendidikan, ya, pendidikan ini yang pada akhirnya itu masuk ke guru, misalkan ya, di guru sekarang ini kan dari zaman dulu kita ini menganggap guru ini pahlawan tanpa tanda jasa, ya, yang pada akhirnya itu kan menjadi suatu stereotip, ya. Suatu stereotip ini sebetulnya menjadi nama itu mental blocks untuk menutup realitas guru berpikir kritis. Nah, jadi misalkan seumpama ada guru yang katakanlah namanya itu mempertanyakan, ya, mengapa, di mana kehadiran nama itu negara misalkan untuk hal-hal seperti ini. Pada akhirnya kan dengan mudah tinggal cuci tangan, guru kok cari materi. Padahal kan bukan itu sebetul poinnya, ya. Guru mencari materi, ya namanya juga profesi, ya kan, guru itu kan profesi. Yang namanya profesi itu ya tentu ada bayaran, begitu, ada jenjang karir dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya itu kan ketika si guru ini katakanlah mau berpikir kritis tentang pendidikan ini sendiri malah dihambat. Yang pada akhirnya guru kok seperti itu, guru kok matre, yang pada akhirnya kan menjadi labeling, yang pada akhirnya ini menjadi mental block, kemudian tidak mau berpikir kritis, ya. Ketika sudah tidak mau berpikir kritis seperti itu, bagaimana namanya itu mengajarkan untuk berpikir kritis, tapi kitanya sendiri ini tidak kritis, gitu kan. Nah, itu yang jadi persoalan yang nanti namanya itu ya jadi namanya itu lingkaran yang berputar di itu saja, gitu ya. Yang pada akhirnya ketika namanya itu si gurunya tidak bisa kritis bahkan melihat realitas dalam bidang pendidikannya sendiri, kemudian tiba-tiba mau mengajarkan kritis kepada siswa-siswanya, kan nanti akan sulit, ya. Pasti guru itu kan digugu dan ditiru. Kalau si gurunya misalkan katakanlah berada pada sisi naif, misalkan bicara, ya saya ini menjadi guru itu namanya itu tanpa tanda jasa, mengiyahkan, begitu ya. Mengiyahkan itu kan naif, ya. Jadi siswa juga mikir, oh ya mungkin nggak ada yang salah dengan hal tersebut, gitu ya. Nah, ini kan yang bahayanya dari penjajahan itu, ya, jadi terdoktrin itu inferioritas. Kita ini tidak terbiasa berpikir secara mandiri, sikapnya itu mungkin jadi lebih ke arah feodal, ya. Yang namanya itu hilangnya kesetaraan, ya, yang pada akhirnya seperti itu. Ketika namanya itu keluar dari penjajahan Belanda, kita bisa lihat misalkan seorang orang kita, ya, orang Indonesia ketika namanya itu berkuasa, ini kan namanya itu banyak juga yang mengkritik, ini udah kayak penjajah saja, begitu ya, gila hormat dan lain sebagainya. Kenapa? Ya karena nggak bisa disalahkan juga si personnya, ya, tetapi karena di sini ada struktur berpikir yang membuat si orang-orang itu berpikir, ya, bahwa orang yang merdeka itu adalah yang menjajah, yang punya kuasa, bukan malah merubah bagaimana sih membangun relasi itu yang lebih setara. Bisa dilihat misalkan kalau kita jangkaukan lagi kan bagaimana negara-negara yang dulunya negara imperialis, begitu ya, justru malah nama itu mencoba untuk memperbaiki tingkat kemanusiaannya, ya. Sedangkan di kita, begitu, negara-negara bekas jajahan yang pada akhirnya malah namanya itu berperilaku seperti penjajah. Nah, yang ini yang pada artinya itu kan ada namanya itu pola, ya, ada pola yang seperti itu. Nah, ini kan pola yang Freire katakan itu adalah bagaimana pemanusiaan, ya, pada dalam pemanusiaan ini agar namanya itu tidak melahirkan penindas-penindas baru. Nah, ketika kita tahu namanya itu si struktur ini misalkan seperti inilah, misalkan seperti ini guru contohnya, ya. Misalkan dari guru digaji rendah itu bukan persoalan setahun 2 tahun kan, tetapi dari tahun-tahun berlalu. Nah, misalkan kalau ganti pemerintahan, ya, mau siapapun yang memerintah, selama si struktur berpikir bahwa guru itu bisa nama itu tanpa tanda jasa, ya, selamanya kan seperti itu. Begitu kan? Mau pemerintah mau ganti orang ataupun mau apapun, begitu ya, selama itu pikiran itu terkristal, ya pasti akan nama itu dianggap normal hal tersebut. Yang pada akhirnya kan harus muncul orang-orang yang nama itu menjadi agen, ya. Jadi kan ketika berpikir kritis itu tahu bahwa nama itu dirinya itu adalah agen, bahwa dunia ini bisa dirubah, realitas itu bisa dirubah. Nah, ini jadi misalkan kalau ada orang yang namanya itu katakanlah tidak punya pikir kritis, dia itu pasti akan menyelesaikan persoalan, ya. Mengapa guru dibayar rendah? Oh, pertama-tama ini hilangkan dulu misalkan hal yang namanya itu mengungkung, gitu ya. Mengungkung ini guru itu misalkan yang awalnya
pahlawan tanpa tanda jasa dirubah ya, namanya itu disosialisasikan bahwa guru juga adalah pekerjaan. Misalkan menuntut materi itu adalah hal yang wajar. Iya. Menuntut materi itu memang menuntut materi untuk jadi kaya raya, jadi miliarder begitu enggak kan? Yang artinya itu Iya. menuntut itu untuk kebutuhan-kebutuhan dasarnya Iya. ya. Yang pada akhirnya itu nah ini harus misalkan disediakan begitu kan. Namanya itu dilihat, dibebaskan. Nah, itu kan tujuannya pendidikan transformatif itu adalah seperti itu ya. Kita ini jadi berpikirnya itu adalah bahwa kita ini adalah sebagai agen. Tuh misalkan ada seorang anak ya, misalkan bertanya pada anaknya, ayahnya gitu ya. Si anaknya ini katakanlah kan polos anak kecil itu ya, ngelihat misalkan orang-orang yang meminta-minta. Ya, ayah, misalkan kenapa itu orang itu meminta-minta gitu ya, mengemis. Gitu kan. Misalkan kalau dalam kerangka cara pikirnya strukturnya kritis itu ya jangan bilang nah kamu nanti belajar yang baik supaya tidak seperti dia Iya. begitu kan ngemis-ngemis, tetapi harusnya arahkan nih dalam dunia ini katakanlah ya hidup itu namanya itu terdapat berbagai macam fenomena. Nah ini misalkan fenomena itu karena kemiskinan, nah makanya belajarlah supaya bisa merubah dunia. Nah itu kan menekankan beda ya penekanan tadi yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama ini kamu jangan seperti dia, yang kedua ini kamu harus menjadi orang baik, kemudian rubahlah dunia. Nah itu yang namanya pendidikan transformatif ya, bukan berarti meneruskan ya untuk namanya itu keuntungan sendiri seperti pikiran naif itu kan pikirannya kompetitif, menguntungkan diri ya. Nah, tetapi berpikir kritis ini adalah bagaimana namanya itu menjadi membebaskan ya. Jadi namanya itu konsep-konsep kemanusiaan itu ditekankan dalam pikiran kritis itu. Ya, jadi jangan juga mungkin saran saya gitu ya mahasiswa gitu ya ketika ini berpikir kritis begitu ya tentunya itu harus seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya bagaimana namanya itu jangan berpikir satu arah. Kalau saya kontra berarti saya nggak kritis, berarti saya ini harus kontra terus begitu kan, yang pada akhirnya itu kan namanya itu justru menutup pikiran kritis begitu ya. Tetapi biarkanlah si realitas itu terbuka, kemudian bicarakan sesuai dengan realitas ya yang terjadi pada konteks hari itu gitu. Kita masuk ke pembahasan aksi dan praktik tadi ya. Dalam konteks sejarah Paulo Freire sendiri gitu ya, beliau tuh mengajarkan para buruh dan petani itu membaca dan menulis gitu dengan istilah-istilah yang dekat dengan para buruh dan petani itu. Contoh, petani membutuhkan tanah untuk bercocok tanam gitu. Nah, hal itu tuh merupakan bentuk praksis yang bisa dibilang pada konteks saat itu saja ya. Nah, bagaimana gitu Pak implementasi praksis di Indonesia pada masa ini gitu, baik itu di dunia digital ataupun saat ini itu di perkembangan zaman ini terdapat AI gitu Pak. Ya, Begitu. baik ya, berarti praksis ya, bicara tentang praksis ini kan ada namanya itu perpaduan antara refleksi dan juga aksi begitu ya. Dan misalkan kalau kita lihat bagaimana perkembangan gitu ya kan dulu mungkin Freire ini berpikir kritis itu sesuai dengan zamannya gitu ya, banyak namanya itu membebaskan buta huruf. Ya, buta hurufnya ini bukan berarti tidak bisa baca ya, tetapi tidak bisa menangkap makna, yang pada akhirnya itu pendekatannya merupakan kontekstual ya, yang artinya mendekatkan kepada sesuatu yang dekat dengan kesehariannya. Misalkan tadi Kak Isma mencontohkan petani. Nah mungkin misalkan kalau sekarang berpikir kritis di zaman AI, zaman digital, yang kemudian yang pada akhirnya ini kan apalagi AI begitu ya, di zaman artificial intelligence ini, bagaimana pikiran-pikiran otentik ini namanya itu tergantikan oleh namanya itu si AI. Ya misalkan kalau kita kritisi sendiri, apakah ada namanya itu ya, namanya itu di sana itu siapa yang diuntungkan gitu dengan cara pikir seperti itu kan. Misalkan kalau seperti ini kan yang namanya sesuatu itu tidak netral gitu ya, kadang-kadang ada hal-hal yang namanya itu kebenaran itu namanya itu dikuasai ya, hendak dikuasai untuk namanya itu membuat propaganda.
Contohnya misalkan yang saya tahu ya, ini mungkin sedikit namanya tuh sensitif juga ya, nggak apa-apa lah ya, Iya, karena bicara filsafat kan gitu ya. iya Pak. Kalau Radikal. tidak ini namanya itu kalau tidak kontroversi mungkin. Ini misalkan contohnya LGBT begitu ya. Hmm. LGBT ini kan keluar dari namanya itu psikolog begitu ya. Namanya itu psikolog Iya. dari PBB menganggap bahwa si LGBT ini bukan merupakan penyakit. Hmm. Nah sekarang misalkan kalau kita pikir kritis dari hal tersebut, nih nanyanya ke AI, mungkin diarahkannya deh, iya sesuai dengan PBB seperti itu. Iya. Nah kan harusnya lebih kompleks lagi. Misalkan kalau di sini kan kalau pakai bahasa Foucault itu kan ada regime of truth begitu ya. Namanya itu penguasa kebenaran. Nah ini siapa yang diuntungkan? Misalkan seumpama dengan adanya namanya itu pengetahuan atau hasil penelitian bahwa LGBT itu bukan merupakan suatu kelainan. Ya kan orang-orang pelangi itu yang katakanlah namanya itu yang diuntungkan ketika berdebat. Anda ini tidak belajar, tidak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan tanpa berpikir kritis bahwa ilmu pengetahuan itu bisa menjadi suatu alat ya untuk namanya itu membuat suatu propaganda. Itu kan penelitian dari mana? Misalkan kan dari Islam sendiri, misalkan kalau melakukan penelitian pasti bakal berbeda hasilnya. Ya. Dan itu kan sebetulnya bukan sesuatu yang final, tetapi dibuat seolah-olah final yang itu untuk meredam cara pikir kritis kita. Nah, misalkan kalau menggunakan AI, katakanlah ya, hal seperti itu, apakah AI ini ada agenda ke sana? Ketika kita bertanya hal tersebut itu diiyakan, yang pada akhirnya bahaya buat pikiran kita, begitu ya. Makanya meskipun di zaman AI seperti ini, pikiran-pikiran otentik, pikiran-pikiran pribadi itu mesti tetap ya, harus meskipun kita juga tidak namanya itu mendiskreditkan bahwa ya ini banyak membantu gitu ya, tetapi misalkan kalau kita tidak mengkritisi ya hal-hal namanya itu yang katakanlah nama itu ada agenda-agenda tertentu ataupun hal-hal yang namanya itu ada yang diuntungkan gitu ya, nah itu artinya kita ini menjadi naif ya di zaman digital. Ya, kemudian di zaman digital sekarang ini kan banyak istilah-istilah ya yang namanya itu ketika namanya itu mereduksi pikiran-pikiran kritis. Misalkan salah satunya itu kan echo chamber ya. Jadi ada fenomena echo chamber itu ruang gema. Ruang gema itu sebetulnya mematikan nalar kritis itu karena nanti akan bias confirmation. Jadi kita ini hanya melihat namanya itu narasi-narasi yang sesuai dengan cara pikir kita. Ya, misalkan di echo chamber ini misalkan saya punya pikiran misalkan ya katakanlah pikirannya itu misalkan pikiran tentang namanya itu mengapa katakanlah orang miskin ini selalu miskin gitu ya, atau nama itu orang yang miskin ini berarti tidak pintar begitu. Yang pada akhirnya itu kan echo chamber itu nanti akan bergeraknya di sana. Nanti ada nama itu pembenaran bahwa suatu nama itu konten-konten yang bilang kenapa misalkan kalau Anda tidak kaya itu berarti Anda ini bodoh dan lain sebagainya begitu kan. Saya baca itu kan benar pemikiran saya yang artinya menjadi parsial karena nama itu zaman digital ini ya, jadi sedikit nama itu mereduksi pikiran kritis yang bias confirmation ini yang istilahnya kita ini hanya nama itu memilah-milih ya pendapat yang sesuai dengan pendapat kita yang pada akhirnya nanti kan terjebak pada pemikiran naif ya. Kenapa misalkan ya berarti nanti kesimpulannya orang yang miskin itu berarti tidak cerdas ya, mohon maaf misalkan ya contohnya seperti itu. Yang pada akhirnya kan bukan seperti itu juga ya, belum tentu namanya itu yang miskin itu namanya itu tidak cerdas karena banyak juga di sini ada struktur itu, misalkan struktur historitas, misalkan orang dulu zaman dulu ini misalkan mau bisa komputer sudah pasti dapat kerja. Sekarang jago coding pun belum tentu, pintar pun belum tentu. Kemudian dianya miskin, ini bodoh. Ya kan yang artinya si manusia itu direduksi menjadi hanya sekedar nilai angka. Seberapa besar yang Anda dapatkan. Apa bedanya kita dengan mesin? Kita dinilai dari namanya tuh nominal yang kita punya. Yang pada artinya kan seperti itu ya. Nah di zaman digital itu yang harus diwaspadai itu adalah pikiran-pikiran yang namanya tuh menggerogoti pikiran kritis kita. Ya kadang-kadang kita pun ya harus melihat namanya tuh second opinion begitu ya. Kemudian pendapat-pendapat lain di luar kita yang sebetulnya untuk melatih begitu ya, dan juga berpikir kritis itu ketika berbicara tentang praksis ya, refleksi dan juga tindakan
Yang bukan berarti pikiran kritis itu segala sesuatu itu harus diselesaikan pada hari itu juga gitu ya. Tetapi Iya, kan di sini ada suatu proses ya. proses. Proses itu misalkan proses bagaimana cara pikirnya, bagaimana kita ini menyesuaikan dengan realitasnya ya. Kemudian ada suatu persoalan yang tidak bisa selesai misalkan ya. Terus misalkan kita ini tidak berpikir sama sekali. Kita tidak tahu posisi kita. Iya. Yang pada akhirnya memang persoalannya besar kok. Mau dipikirkan apapun itu kan naif. Tuh, dan memang takdirnya kayaknya seperti itu kan magis. Tetapi misalkan kita berpikir kritis, oh ternyata persoalannya seperti ini, seperti ini, seperti ini, ya. Tetapi dari hasil pikiran tersebut itu tidak namanya itu menyelesaikan persoalan. Tetapi kan setidaknya kita punya tindakan. Mengapa sih saya ini mengkritisi hal tersebut? Iya. Karena paham realitasnya, bukan hanya sekedar ya karena seperti itu, ya karena seperti ini. Tetapi kita ini paham alasan mengapa kita berada di posisi tersebut, ya. Ya sama misalkan antara setuju dan tidak setuju, misalkan katakan yang polos dilema itu ya. Kita ini tahu alasan kenapa kita setuju dalam suatu hal, kenapa kita tidak setuju. Jadi yang dilihat itu adalah moral reasoning ya. Bagaimana penalaran moral, penalarannya reasoningnya gitu ya. Kita terhadap suatu realitas. Nah, itu sudah berpikir kritis dan kita ketika merefleksikan ini bagaimana tindakannya. Ya tindakan itu posisi kita ini seperti apa, misalkan persoalannya itu misalkan berat, tidak bisa diselesaikan seorang, yang artinya sosialisasi dulu. Nah itu kan sudah menjadi praksis. Misalkan tidak langsung, namanya itu aksi. Ini persoalan besar, kemudian yang harusnya diselesaikan oleh 10 orang, ini selesaikan coba sama sendiri. Nah itu yang namanya aktivisme buta, tanpa refleksi kan yang harusnya ini. Nah praksis itu harus namanya itu berjalan iringan. Yang pada akhirnya kritis itu ya berujung kepada hal yang praksis itu. Begitu, yang dimana si aksi dan juga refleksi ini disatu padukan gitu, tidak secara terpisah. Oke, pembahasan yang cukup mendalam ya mengenai kesadaran kritis dan kesadaran-kesadaran yang Freire jabarkan gitu. Nah, mungkin kita selesaikan saja gitu pembahasan kali ini, dan barangkali Bapak Indra mau menyampaikan closing statementnya, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih ya. Jadi dalam ini berarti acara sesi pertama begitu ya. Saya menjadi namanya itu seorang pionir begitu ya. Menjadi seorang pionir dan juga namanya itu yang memulai ya, saya dan Ismi ini. Yang pada akhirnya tentu kegiatan-kegiatan ini ya, kegiatan seperti ini namanya itu membangun pikiran-pikiran kritis. Dan juga ya tentunya bukan hanya sekedar kemudian di lift begitu ya, sudah diambil gitu kemudian ditinggalkan, tetapi di sini juga bagaimana harus terus berkembang. Dan bagaimana misalkan kalau dalam pendidikan transformatif itu ya kita sebagai manusia itu harus memanusiakan manusia ya, dalam konsep kemanusiaan itu yang pada artinya itu jangan menjadi seorang penindas yang baru begitu ya. Ya bagaimana, karena teman-teman ini kan sebuah tunas begitu ya, sebuah tunas ini mungkin nanti ke depannya itu menjadi pejabat, penguasa, pengusaha gitu ya. Nah harus tetap namanya itu berada dalam koridor bagaimana nanti ketika teman-teman itu mendapatkan suatu kekuasaan, bagaimana sih cara membuat pemanusiaan. Jadi ketika mendapatkan suatu hal tersebut itu bukan malah menjadi penindas ya, tetapi malah harus menjadi seorang pembebas. Karena itulah yang dibutuhkan ya, menjadi agent of change begitu ya. Jadi bagaimana perubahan-perubahan kecil itu dilakukan dari pikiran-pikiran kecil kita ya. Jadi dari berpikir kritis ini ya, kesadaran-kesadaran berpikir harus selalu dilatih. Meskipun ini tidak esensial begitu ya, tetapi harus terus dilatih. Kenapa? Karena semakin dilatihnya pikiran nanti akan semakin tajam ya. Kemudian ya pikiran-pikiran kritis juga ya harus sesuai dengan logika begitu ya, konsep dan juga teori, yang pada artinya itu harus banyak namanya itu melihat dan juga membaca realitas, kemudian bagaimana mengelaborasinya dengan keilmuan yang dipunya gitu ya, misalkan di filsafat. Ini bagaimana sih elaborasi antara realitas dan juga si filsafat ini, sehingga dari filsafat sendiri ini tidak mengawang ya, tidak berada di menara gading, yang pada akhirnya itu menjadi praksis-praksis yang namanya itu bisa merubah. Jadi ini yang harus namanya itu ditekankan pada mahasiswa gitu ya, bagaimana di zaman sekarang ini sudah masuk ke zaman post-truth,
bagaimana pikiran-pikiran itu banyak propaganda, banyak agenda, yang apabila kesadaran kritis ini tidak coba untuk dibangkitkan, ya, tidak dibuat sadar, yang pada akhirnya nanti kita ini akan seperti kayu begitu ya, air seperti air, hidup mengalir seperti air, kan itu juga harus dikritisi, ya. Kenapa? Karena air itu jatuh dari tempat tinggi ke tempat rendah, ya. Yang pada artinya kan misalkan kalau kita hidup seperti air itu mengalir tanpa tahu bahwa air itu selalu jatuh dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, siap-siap seperti itu begitu ya. Yang pada akhirnya ya hidup itu kan dinamis, ya. Artinya hidup itu dinamis, perlu pembacaan dan juga paham-paham tentang realita ini yang kemudian dielaborasi dengan keilmuan yang teman-teman punya, ya. Nah, itu jadi jangan namanya itu lelah untuk belajar begitu ya, karena setiap harinya itu kita ini belajar, ya, suatu fenomena, suatu realitas. Ketika kita berusaha untuk membaca itu, kita ini sudah belajar sebetulnya. Ya, kemudian supaya hal tersebut itu menjadi praksis, refleksikanlah dengan namanya itu mengelaborasi keilmuan-keilmuan yang teman-teman punya, sehingga menjadi pemanfaat dan juga menjadi pembebas nantinya, gitu ya, punya pikiran-pikiran pembebas. Jadi bukan pikiran-pikiran yang namanya itu culas, ya, yang pada akhirnya mungkin itu closing statementnya. Saya ucapkan terima kasih karena telah namanya itu diundang secara perdana di namanya itu Philosophy Time ini. Ya, ini kegiatan yang bagus begitu ya, yang harus namanya itu dilanjut setiap berapa bulan sekali atau seminggu sekali. Baik. Ya, baik Pak. Terima kasih telah menyempatkan waktunya gitu ya. Sekian dari kami gitu. Saya Isma Maulana sebagai host Philotime kali ini, dan saya Indra Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.